Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Effendi yang pada sore hari ini ya teman-teman, kita berada di kebun. Ini kita habis melaksanakan pembuangan buah ya teman-teman di areal kebun yang tanaman kelapa sawitnya memang masih belum dikategorikan belum cukup besar batangnya. Kita lakukan pembuangan buah dulu agar memfokuskan nanti pada batang serta perakaran dan daunnya dulu terlebih dahulu, untuk membesarkan batangnya dulu dan belum ke buah. Dan yang kelapa sawit yang sudah mulai batangnya membesar, nah itu baru kita perkenankan untuk berbuah ya teman-teman. Ini pada sore hari ini kita mencicil, dan ini kita sedang di pondok sederhana. Ini kita masih dalam rangka perombakan ini. Ini buat nanti ya kita masak lah, artinya kita kasihkan pawon sederhana untuk pembuatan kopi di areal gubuk. Nanti pasca kita laksanakan panen perdana dan istirahat di pondok, kita enak ya teman-teman. Ini nanti kita belikan tikar ini untuk jikalau capek kita tidur-tidur sebentar di kebun sambil nanti kita laksanakan panen perdana. Mungkin tahun depan sudah bisa dilaksanakan panen seluruhnya ya teman-teman. Mudah-mudahan, minta doanya saja. Dan ini masih dalam tahap perawatan dan kita upayakan untuk membuat pondok di areal sini tuh. Nah, ini kondisi perkebunan saya yang ada di kebun. Tidak terasa, alhamdulillah, sangat bersyukur ya teman-teman. Meskipun ya kita sengsara di awal-awalnya, pasti setiap teman-teman sekalian pasti merasakan di awal tanam sampai umur kurang lebih 48 bulan kita terus mengeluarkan budget yang tidak sedikit ya teman-teman. Anggap 1 sampai 4 tahun lah, itu anggapannya kita paling tidak mengeluarkan modal terlebih dahulu untuk melaksanakan perawatan di kebun, baik itu perawatan dalam hal pemupukan, perawatan dalam hal pembersihan kebun dan lain sebagainya. Nah, itu memerlukan biaya yang tidak sedikit ya teman-teman. Apalagi jikalau semua biaya ada yang mengupahkan, nah itu akan lebih besar lagi biayanya untuk perawatan kebun. Jadi seperti itu. Ini alhamdulillah, jikalau sudah seperti ini kita tinggal menunggu saja. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa melaksanakan panen perdana di kebun kita ini ya teman-teman. Mudah-mudahan tahun depan bisa serentak panen perdananya dan kita sudah menikmati hasil yang ada. Ini sudah mulai kelihatan, kita mulai menikmati ya teman-teman. Meskipun belum seluruhnya, tapi memang ada sebagian tanaman kelapa sawit yang sudah bisa di umur ya mungkin lebih 30 bulan lebihan lah, 36 bulanan atau kurang, itu bisa kita panen perdana sebenarnya. Tapi memang tidak seluruhnya ya teman-teman. Ada sebagian areal tanaman kelapa sawit yang sudah mulai bisa tumbuh, buahnya sudah mulai membesar, bisa seperti ini. Nah, ini tinggal kita laksanakan lagi pemupukan buah atau KCL atau kalium untuk menambah
bobot agar sawit lebih bisa produktif lagi, mengeluarkan buah yang nyata bisa lebih besar ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah contohnya seperti ini keliling nih tuh. Nah ini sebenarnya sudah bisa dilakukan dipanen ini ya teman-teman. Nah setelah ini diambil, nanti yang di atas ini bisa lebih besar lagi. Nah contohnya seperti ini nanti jikalau kita upayakan perawatan lebih lagi, nah itu akan bagus dan baik. Nah ini kemarin kita laksanakan pemupukan magnesium atau dolomit karena memang kondisi pH tanah bisa dilihat ya teman-teman nih. pH tanah memang sangat tinggi, jadi kita harus menaburkan terlebih dahulu dolomit. Setelah itu kita laksanakan pemupukan buah nanti. Nah nanti setelah itu kita lihat hasilnya ya teman-teman. Ini kita masih kurang unsur kalium atau pemupukan buahnya. Sudah mengeluarkan seperti ini tuh. Ini anggap saja bisa sampai 5 kilo sudah ini ya teman-teman. Nah, ini belum besar karena memang masih umur 30 bulan. Tapi insya Allah jika dirawat terus menerus otomatis akan lebih bagus lagi ya teman-teman. Jadi seperti itu. Memang hampir mayoritas di kebun ini seperti ini berbuah. Mungkin ada sebagian 1-2 yang margin of error. Kemarin kita lihat juga ada yang belum melaksanakan tanda-tanda buah. Nah itu nanti akan segera kita evaluasi, kita akan buang juga dan kita akan ganti dengan yang tanaman yang baru. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah itu. Oke, kita coba ke sana. Selama 30 bulan ini memang budget kita investasikan di kebun. Dalam segi pemupukan yang nyata kita utamakan atau perhatikan betul-betul paling tidak 3 bulan kita laksanakan pemupukannya teman-teman, baik itu unsur nitrogennya, unsur fosfatnya, unsur kaliumnya, dan magnesium atau boron dan lain sebagainya. Kita perhatikan betul-betul karena memang paham sendiri di areal yang lahan X ini juga sangat perlu diperhatikan unsur hara yang terkandung di areal lahan X tambang ini, karena jikalau tidak diperhatikan betul-betul pertumbuhan kelapa sawit akan melambat ya teman-teman, tidak bertumbuh dengan baik. Dan kita juga tidak menerapkan pupuk kimia saja ya teman-teman. Kita juga di lahan yang seperti ini kita menerapkan juga pemupukan kompos agar membantu memulihkan areal-areal di sekitar tanah yang memang masih tanahnya keras. Jikalau musim panas seperti ini, tanah di sekitar areal tanaman kelapa sawit ini memang keras ya teman-teman. Bisa dilihat saja ini tanah bebatuan, tapi memang cukup lumayan bagus juga kalau ditanami kelapa sawit, karena ini masih dikategorikan tanah lapisan atas juga di area sini. Jadi seperti itu, kita kombinasikan dengan pemupukan kompos agar merangsang pertumbuhan kelapa sawit agar bisa beradaptasi dengan bagus. Nanti jikalau pemupukan kompos itu terurai menyatu dengan tanah yang ada di areal kebun ini, nah itu otomatis akan memulihkan di areal tanaman kelapa sawit ya teman-teman. Contohnya seperti yang ini sudah kondisinya sudah bagus, baik di areal sini, di areal sana juga sudah cukup lumayan bagus. Tinggal kita
men-set atau merawat dengan lebih maksimal lagi. Nah ini contoh yang kemarin, awal-awal yang kemarin kita lakukan pembuahan buah. Ini yang atasnya sudah mulai kelihatan lagi ya teman-teman, berbuah tuh. Dan ini juga sebenarnya sudah bisa dikategorikan masuk untuk dijual, karena ini sudah memenuhi standar lah perusahaan untuk menerima buah paling tidak itu 5 kilo. Nah tinggal kita terus melaksanakan upaya perawatan. Kita kasihkan pupuk buah nantinya setelah kita selesai melaksanakan pemupukan dolomit. Tapi kita masih mencicil juga ya teman-teman, tidak langsung, kita cicil sebagian terlebih dahulu. Dan kemarin sudah kita laksanakan juga upaya pembersihan areal kebun berupa penyemprotan di areal sekitar tanaman kelapa sawit. Sudah hampir 100% selesai sudah ya teman-teman. Jadi seperti itu. Dan pada hari ini kita laksanakan pembuangan buah di tanaman kelapa sawit yang dikategorikan belum cukup besar batangnya dan sudah berbuah. Nah itu kita buang. Contohnya seperti ini. Nah ini nanti kita buang itu buah yang atas itu tuh. Nah ini kan karena bonggol tanaman kelapa sawit belum besar, jadi kita memfokuskan di batang kelapa sawitnya dulu serta perakarannya, agar nanti jikalau batang kelapa sawit besar otomatis buah juga akan mengikuti ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman aktivitas saya di kebun, karena memang ini sudah sore menunjukkan pukul 18:05 waktu Indonesia bagian tengah. Kita masih berada di kebun dan kita akan pulang ke rumah. Kita menunaikan ibadah sholat maghrib sebentar lagi. Mungkin itu dulu ya teman-teman aktivitas saya di perkebunan pada sore hari ini. Apabila ada saran terkait bidang perkebunan kelapa sawit, monggo bisa saja di komen, dan jangan lupa di like serta subscribe. Mungkin itu dulu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.